Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Eko dan Maputra Bonkla. Terima kasih teman-teman support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya mengupdate nih teman-teman ya konten saya beberapa waktu lalu. Namun ini sudah sering saya buatkan konten teman-teman, mulai dari 1 tahun lalu teman-teman, 1,5 tahun lalu saat saya pertama membuat konten. Ini sudah sangat sering saya buatkan konten mulai dari saat dia berdaun 13 hingga 21 daun teman-teman ya. Dan beberapa terakhir waktu lalu teman-teman saya juga membuat konten tentang bonsai kelapa aneh teman-teman ya. Ini sudah belajar bahkan sudah ingin full pecah daun dia saat ini teman-teman ya. Sudah belajar pecah daun, bahkan sudah 50% lebih pecah daun. Namun di daun terbaru terjadi keanehan teman-teman ya. Ini ternyata teman-teman hanya 1 lembar saja yang terurai teman-teman ya. Ini masih ada lubang, tidak saya robek teman-teman. Dan ini di daun termudanya jangan-jangan ini akan menjadi 100% full kembali berdaun tunas kelapa teman-teman ya, keanehannya. Namun tidak masalah teman-teman ya, kita tetap melanjutkan perawatannya karena ini bahan bonsai kelapa. Pohon kelapa ini teman-teman adalah makhluk hidup teman-teman ya. Kita menjaga kehidupannya dan kita tetap merawat teman-teman ya, meskipun terjadi keanehan. Saya juga sendiri tidak tahu teman-teman ya kenapa ini bisa kembali berdaun full tunas kelapa. Dan pada beberapa waktu lalu juga saya mendapati terjadi pembusukan akar dan gejala pembusukan akar dan pembusukan batok teman-teman ya. Ini batok pada konten sebelumnya sudah saya lepas semi original juga teman-teman ya. Ada beberapa bagian sabut yang saya tinggalkan dan hanya sedikit batok yang saya tinggalkan teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat kondisi akar teman-teman ya. Kita program akarnya teman-teman, dan ini sepertinya gejala pembusukan akar semakin parah teman-teman ya. Ini akar busuk, ada 2 sepertinya teman-teman. Ini juga akar cabangnya juga terjadi pembusukan teman-teman. Namun sepertinya belum sampai ke pangkal teman-teman ya. Untuk itu kita amputasi, kita potong ataupun kita pruning, maksudnya kita amputasi teman-teman ya. Akar di sini yang hingga busuknya di sini teman-teman, kita potong di sini dulu teman-teman ya. Kita amputasi teman-teman untuk mencegah terjadi pembusukan yang lebih parah. Ini sepertinya akar baru teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, nih akar serabut juga sudah tua. Kita potongnya di sini teman-teman ya. Nanti bisa kita oleskan teman-teman dengan bawang merah. Kita amputasi semua akar yang busuk teman-teman ya. Ini sepertinya hanya akar cabangnya teman-teman yang busuk. Akar utama ini sepertinya masih keras teman-teman ya, kita biarkan saja. Ini akar cabang juga masih ada 1 tertinggal teman-teman. Kita cek yang lain teman-teman ya, apakah masih ada akar yang terjadi pembusukan. Alhamdulillah hanya 2 teman-teman ya, hanya 2. Ini kembali nanti kita ground dan kita lindungi akar ini teman-teman ya, dan kita oleskan kembali dengan bawang merah teman-teman. Oke teman-teman, dan ini efek bisa jadi karena efek pembusukan akar dan kutu putih teman-teman ya. Sepertinya ini gejala karena terjadi pembusukan akar dan batok. Namun ini teman-teman tak langsung saya pruning untuk memprogram bonggol teman-teman ya, agar bonggol ini tak terlalu menciut. Karena daun ini, maaf teman-teman ya, ini daun sudah kerdil teman-teman ya. Agar bonggol kita ini tetap pertumbuhannya stabil teman-teman, saya tidak mempruning saat pelepah ini masih segar teman-teman ya. Meskipun daun rusak seperti ini teman-teman, ada daun 3 yang rusak teman-teman, kita pruning teman-teman ya. Ini tak perlu kita pisau teman-teman, hanya kita cabut saja seperti ini teman, dia sudah lepas teman-teman ya, dan dia sudah menjadi batang teman-teman ya. Namun ini bisa sedikit kita rapikan teman-teman, dan ini saja teman-teman. Karena terjadi pengeringan, penuaan daun secara paksa teman-teman ya, tidak normal tuanya, penuaan dini istilahnya teman-teman ya. Ini bonggol sudah menciut sedikit teman-teman. Ini kita bersihkan teman-teman ya. Pasca pruning kita langsung mendapatkan batang teman-teman.
Ini juga pernah saya buatkan tentang program cara pembentukan bonggol teman-teman ya. Ini kita rapikan sedikit teman-teman. Dan sekarang hanya tertinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman ya, 8 dengan bakal daun terbarunya. Dan ini teman-teman, bahan bonsai kelapa saya ini saya belum mampu memecahkan rekornya teman-teman ya. 21 daun kerdil, mekar pelepahnya teman-teman, pendek teman-teman pelepahnya, mampu ekspos akar teman-teman ya, dan berdaun rimbun teman-teman ya. Ini saya belum mampu memecahkan rekornya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat daun terbarunya teman-teman, ini sudah akan sedikit mekar teman-teman ya. Ini kurang lebih dalam waktu 2 bulan dia masih mampu menumbuhkan 2 daun teman-teman ya. Sepertinya kembali full berdaun tunas kelapa teman-teman ya. Ini teman-teman terjadi keanehan yang ini bisa dibilang sangat langka teman-teman ya. Ini bukan pecah daun buatan teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini beberapa bulan lalu saya buatkan konten, pernah juga saya lihatkan ciri-ciri pecah daun teman-teman ya. Hingga ini beberapa bulan kemudian tepian ini teman-teman tidak ada menghitam teman-teman ya. Jika kita robek ini akan menghitam teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan penyayatannya sedikit teman-teman, agar ini pelepah tak lagi bertambah tinggi teman-teman. Kita sayat sedikit teman-teman ya, untuk menjaga agar daun terbarunya tak terlalu meninggi teman-teman. Namun ini masih bisa kita kontrol teman-teman ya, dengan kita hanya menyayat sedikit saja teman-teman. Kita tinggalkan beberapa daun, beberapa senti pelapis ini teman-teman, untuk menjaga pelepah ini tak terlalu pendek teman-teman ya. Kita urut sedikit teman-teman, namun ingat teman-teman ya, jika mengurut ini teman-teman jangan terlalu ekstrim teman-teman ya, sampai setengah bengkok seperti ini teman-teman. Pangkal pelepah ini akan menghitam, terlihat menghitam nanti teman-teman ya, efek pengurutan yang terlalu ekstrim teman-teman ya. Sedikit lagi nih teman-teman, bisa kita rapikan teman-teman tepian pelepah ini. Cukup setengah ini teman-teman ya, kita nantikan pelepahnya agar masih bisa bertumbuh beberapa senti lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang hanya tertinggal 8 daun dan kita berharap teman-teman ya, dia tak kembali berdaun tunas kelapa full teman-teman. Dan ini jika kembali berdaun tunas kelapa full teman-teman, ini satu lagi kita bisa akan saya gelari sang senior spesialis tunas kelapa teman-teman ya, karena dia sudah senior namun masih saja berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman. Oke teman-teman, dan ini akar wajib akan masih dilindungi teman-teman ya. Dan ini media belum pernah saya ganti teman-teman ya, karena akar serabut yang masih bekerja teman-teman. Media tanam pada bonsai kelapa itu tak terlalu penting teman-teman ya. Bonsai kelapa ini adalah tanaman yang istimewa teman-teman ya. Asalkan akar itu mampu mencari nutrisi teman-teman. Nutrisi di tanah ini teman-teman sudah cukup untuk dia bertumbuh teman-teman ya. Hanya dengan sinar matahari pun sudah cukup untuk menghidupkan bonsai kelapa ini teman-teman ya, pohon kelapa ini. Jadi jika akar serabut tak mampu bekerja teman-teman ya, apapun medianya teman-teman tak akan dapatkan bonsai kelapa yang subur dan berumur panjang awet teman-teman ya. Saya lanjutkan teman-teman. Ini sekalian teman-teman ya, kita lihat akarnya. Ini beberapa waktu lalu juga saya buatkan konten teman-teman ya, maaf saya belum mengupdate teman-teman. Saya buatkan konten tentang bisakah mengkerdilkan daun tanpa harus menggunduli pelepahnya teman-teman ya. Dan saat itu masih ada ground polybag teman-teman. Ini beberapa waktu lalu saya buka untuk mengecek perakarannya teman-teman. Alhamdulillah nih teman-teman, sudah kita dapatkan akarnya lumayan ramai teman-teman ya, sedikit gondrong. Dan ini teman-teman, kita masuk ke daunnya saja teman-teman ya. Ini saya mengecilkan atau bisa dibilang mengkerdilkan daun, namun tanpa mesti kita mengorbankan pelepah-pelepah yang ada hanya karena kita tak mampu menyayat. Inilah triknya teman-teman ya. Ini sejak sudah kita mekarkan dari awal teman-teman. Namun jika teman-teman baru mendapatkan bahan, tak bisa langsung kita ekstrimkan pelepah ini teman-teman ya. Memekarkan pelepah ini tidak instan teman-teman ya, bertahap.
dan konsisten teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Ini sudah bisa kita sedikit buang lagi pelapis pelepah ini teman-teman. Kita membuat pelepah ini pendek teman-teman ya. Saya pelapisnya ini kembali teman-teman agar pelepah ini pendek teman-teman ya. Baiklah teman-teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.